Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar belajarnya diberi kelancaran, ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, salah satu memimpin berdoa. Kita berdoa.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi itu? Tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apa perkembangbiakan hewan kemarin? Dengan cara ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Contoh yang bertelur apa saja? Ayam, bebek, angsa, terus apa lagi? Kelinci melahirkan. Terus apa lagi yang melahirkan? Selain kelinci, kucing, kambing, sapi. Ya, masih banyak ya yang melahirkan, yang bertelur juga ada. Nah, yuk perhatikan depan. Tujuan kita belajar hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keragaman. Yang kedua, menceritakan pengalaman tentang bersatu, menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ide pokok atau pokok-pokok yang ada di dalam informasi atau teks. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas secara tepat. Nah, perhatikan video tentang keragaman berikut ini. Bu Guru punya video tentang keragaman, tentang kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Kalian tidak boleh membeda-bedakan. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jangan Bu. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Agamanya apa itu Christina? Anugerah Iya. Amata Sanjiwaniya Nama Swaha. Kalau ini? Kata Bagus. Ini? Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila
Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamanya, "Mama, Mama, tante aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan bagus Oka. Tapi Mah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan." "Oh, begitu ya." Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman. Nah, sampai sini kalian sudah paham. Tadi ada berapa agama tadi? Bagus. Oka ada agama apa? Hindu. Hindu. Christina? Kristen. Kristen. Nabila? Islam. Ya. Agama di Indonesia itu tidak hanya 3 itu. Selain itu ada Buddha, ada Konghucu. Nah, perbedaan itu harus kita hormati, hargai. Jadi kalau kalian punya teman yang beragama Kristen, kalian tidak boleh menyingkirkan, tetap harus mau bermain bersama. Kalau mau berbagi, contohnya Mas Alvaro punya teman namanya Aldo. Nah, Aldo itu beragama Katolik. Kemudian punya teman yang Anton, Mas Anton. Mas Anton Islam juga sama seperti Mas Alvaro. Nah, Mas Alvaro punya roti. Kemudian yang mau dikasih Mas Anton tok karena beragama sama. Yang Mas Aldo tidak dikasih karena agama Katolik. Boleh tidak? Tidak. Kita harus adil, harus bersama-sama, harus dibagi semua. Kalau dikasih semua, kalau dikasih Mas Aldo dikasih, Mas Aldo juga harus dikasih. Kemudian kalau di sekolah, kalau ada kelompok piket, regu piket, ada teman kalian yang berbeda agama, tidak boleh aku nggak mau sama itu, agamanya beda, bukan Islam. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kita harus bersama-sama. Kalau di desa juga seperti itu. Kalau misalkan di desa ada teman, saudara, atau tetangga yang berbeda agama, kita tidak boleh mengucilkan atau mengenengke. Tidak boleh, tidak diajak ngomong, harus diajak ngobrol. Karena perbedaan agama itu tidak boleh memberikan kita bermusuhan, tidak boleh menjadikan alasan kita untuk bermusuhan. Selain agama, ada juga suku bangsa, kemudian ada karakteristik, kemudian ada yang seperti yang dibilang ibunya Nabila tadi. Kalau di dunia ini wajah orang itu sama, bagaimana kalian mau mengenali yang sama persis, yang kembar dua saja kalian pasti bingung, ya enggak?
Mereka menggunakan pakaian adat sendiri-sendiri. Ini pakaian adat Jawa, ini Bali, ini Minang, ini Jawa, kemudian ini Sumatera, ini Papua. Maluku. Oh iya, ini Papua. Dan masih banyak lagi loh, macam-macam suku, bangsa, dan agama di Indonesia itu. Kalian harus bangga hidup di Indonesia. Banyak tari-tarian tradisional, ada soreng, ada reog, ada jerdilan, ada tari piring, kemudian ada apa lagi? Tari-tarian, ada gambyong, masih banyak lagi. Tari pendet, ya enggak? Tari pendet yang dari Bali yang cewek-cewek itu, ya enggak? Banyak banget. Kita harus bersyukur. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru tarian loh, belum rumah. Rumah di Indonesia itu banyak macamnya. Di Jawa, Sumatera, Bali itu sudah berbeda. Ada rumah gadang, ada rumah joglo, masih banyak lagi. Di Jawa pun, di Jawa loh, baru di Jawa itu kurang lebih ada empat macam nama rumah adat. Rumah adat itu ya rumah zaman dulu. Itu banyak banget. Itu baru di Jawa baru 4 loh. Itu kurang lebih baru 4. Belum di Minangkabau, belum di Sumatera, Kalimantan. Itu banyak ada yang namanya tongkonan. Banyak banget. Kita itu harus bersyukur. Kalau di kalau di Malaysia, Vietnam itu rumah ya udah gitu aja. Kalau di Indonesia itu banyak macamnya. Kita harus bersyukur. Ya, lanjut. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama itu bergotong royong. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Coba kalian bayangkan kalau satu hari aja ibu kalian pergi ke rumah nenek. Kalian dari pagi sampai malam enggak sehari. Dari pagi sampai malam sendiri bisa enggak? Dari bangun tidur, mandi, makan, buat mie sendiri, buat sayur sendiri, masak nasi sendiri, terus mandi sendiri, nyiapin baju sendiri. Ribet enggak? Ribet enggak? Iya, makanya kita harus bekerja sama. Sebaliknya, kalian membutuhkan orang tua kalian, kalian juga harus membantu orang tua sebisa kalian. Kalau kalian masih kecil, masih SD, baru bisa nyapu, ya udah nyapu. Kalau bisa asah atau nyuci piring, ya udah nyuci piring yang mudah-mudah. Nah, jangan bilang tidak atau jangan bilang enggak mau. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus tolong menolong. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama atau gotong royong. Nah, gambar tersebut adalah contoh gotong royong di mana? Sekolah. Di sekolah. Bekerja sama merawat tanaman di sekolah, membersihkan daun-daun yang gugur, terus memotong tumbuhan atau memotong pohon yang udah banyak, udah kering, udah lebat, dipotong biar rapi, kemudian menyiram tanaman, memberi pupuk dan lain sebagainya. Itu kita bersama-sama. Kalau kita sendiri, nyapu sendiri, terus nyiram tanaman sendiri, motong tanaman sendiri, memberi pupuk sendiri, capek enggak? Capek. Kalau bersama-sama kita tidak akan capek. Nah, selain bekerja sama dalam membersihkan lingkungan
harus memberi aba-aba biar yang tengah bisa melompat seperti itu. Kemudian bermain kelereng juga bekerja sama. Kalau ini bertiga ini bersama-sama bermainnya, jadi tidak permainannya? Jadi tidak? Ya enggak, kalau bersama-sama kan ini harusnya gantian. Ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu, seperti itu. Kalau bermain kelereng, ya, ini juga iya. Kalau 3 orang bareng-bareng lompat di sini, muat nggak? Enggak. Karena apa? Harus main engklek itu harus satu seperti itu. Nah, selain permainan tersebut, ada juga permainan menggunakan tongkat bambu. Nah, seperti ini. Bagaimana Bu cara permainannya? Guru akan memberikan video cara bermainnya. Seperti apa toh permainan itu? Mudah nggak toh? Nanti di situ kelihatan bekerja samanya. Kalian harus bekerja sama seperti apa? Bagaimana? Nah. Nah, yang terakhir ada siswa yang tidak. Nah, ada siswa yang tidak konsentrasi. Jadinya apa? Jadinya tidak jalan. Satu tidak konsentrasi, maka permainan akan selesai atau tidak akan berjalan lagi. Dari awal tadi kalian lihat, kalian bisa melihat kan tadi dari video tadi, 1, 2, 3, 4 orang bersama-sama bergantian. Kalau yang 4 itu tidak bersama-sama mengetukkan bambunya, yang di tengah ini akan terjepit. Itulah manfaat dari kerja sama. Nah, makanya kita harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Ada waktunya untuk bekerja sama, ada waktunya untuk sendiri, seperti itu. Dan di sini paham? Sampai sini paham? Nah, yang untuk permainan tadi apa? Tongkat yang untuk permainan tadi itu apa? Tongkat dari apa? Dari bambu. Siapa yang di rumah punya atau di dekat rumah ada pohon bambu? Ya, iya ada. Oke, pohon bambu itu berkembang biak dengan cara apa? Ayo, anaknya berupa apa? Anaknya itu biji, tunas, atau yang lain? Apa ayo? Tunas. Yang kalian makan itu loh, namanya rebung. Bambu muda itu namanya rebung. Bisa dimakan di sayur. Nah, salah satu tumbuhan yang banyak di sekitar kita masih ada di lingkungan pedesaan. Jadi masih banyak pohon-pohon bambu. Pohon-pohon bambu itu berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, apakah di rumah kalian memiliki tanaman atau tumbuhan? Punya enggak?
Nah, tumbuhan dewasa ini akan berbunga. Nah, bunganya ini akan berubah menjadi buah. Di dalam buah ini ada bijinya tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Nah, seperti ini, muter lagi. Jadinya buah semangka yang kalian makan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari tadi keberagaman, terus apa? Ada tentang apa lagi tadi? Permainan bambu, kemudian ada ini pertumbuhan, cara berkembang biak tanaman dengan bertunas dan dengan biji. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, guru punya pertanyaan. Kalau kalian tidak tanya, guru yang punya pertanyaan. Berikut ini yang termasuk sikap bersatu. Yang mana? Berikut ini termasuk sikap bersatu. Yang mana? Betul. Bekerja sama. Bekerja sama. Terus berikut ini yang termasuk contoh bekerja sama. Mana? Piket kelas menjaga barang pribadi atau makan? Iya, piket kelas. Yang ketiga, berikut ini cara berkembang biak tumbuhan. Mana salah satunya? Biji, beranak atau melahirkan? Biji. Cara berkembang biak tumbuhan semangka adalah dengan biji. Betul, pinter. Cara berkembang biakan tumbuhan bambu? Tunas. Nah, sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru ingin kalian mengerjakan soal dengan kelompok. Kalian berkelompok, ya, berkelompok. Guru tidak boleh main meja. Nah, cara membuat kelompok, guru ingin kalian seperti berhitung, tapi dengan kata lain, dan dingdong. Nah, nanti Mas Dika bilang dang, ini ding, Mbak Cinta dong. Mulai lagi dang, dingdong. Bisa? Bisa? Bisa. Ayo Mbak Dika. Ya, paham ya? Ingat? Tidak ingat? Kelompok kalian masing-masing? Oke, sekarang ding di sini ding. Yuk ding. Ding dang. Di sini dang. Kemudian di sini. Di sini dang. Di sini dong. Di sini dang. Di sini ding. Di sana dong. Di sini ding. Dang. Ding dang dong.
Setelah melihat video, dia berani
Iya, betul. Dari biji tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, menjadi tumbuhan baru dulu yang kecil, terus tumbuh dewasa, berbunga, kemudian berbuah. Nah, di dalam buahnya ada bijinya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mas Alvara. Tepuk tangan dong. Ya. Silahkan duduk ke tempat masing-masing. Oke, ya. Silahkan duduk ke tempat masing-masing. Lembar kerja dikumpulkan. Sudah? Ya, dari hasil diskusi tadi, ada pertanyaan enggak? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Guru akan memberikan soal untuk kalian kerjakan sendiri ya. Dan sekarang tidak boleh berkelompok. Sendiri boleh sekarang. Diberi nama. Diberi nama.
Sudah selesai? Semua silahkan dikumpulkan di depan. Sudah? Nah, dari pembelajaran hari ini kita mengetahui cara pertumbuhan atau perkembangbiakan apa tadi? Pohon. Pohon apa? Kita belajar hari ini tentang pohon apa tadi? Semangka dan bambu. Bambu berkembang biak dengan apa tadi? Tunas. Kalau semangka biji, betul. Nah, selain itu kita juga harus saling menghargai perbedaan. Nah, di atas sana ada burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu mencengkeram pita yang berwarna putih. Tahu nggak tulisan yang ada di pita warna putih burung Garuda itu apa? Tulisannya apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu. Ya, berbeda-beda harus tetap bersatu karena Indonesia punya banyak beribu-ribu perbedaan. Kalian tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar dengan teman, saudara sendiri, orang lain, tetangga, ibu, bapak, dan ponakan. Tidak boleh ya bertengkar itu. Nah, pembelajaran hari